sampaikan di kitab Lukas mengenai orang kaya dan orang miskin. Saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita renungkan dan kita lakukan firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Judulnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin ini, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan pada Nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para Nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun Allah seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara yang terkasih, apa yang makna dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus antara orang kaya dan orang miskin. Apa yang membuat orang kaya itu tidak masuk surga? Apa karena dia berjubah mewah? Tidak. Apakah dia karena makan yang indah, makan yang enak-enak? Tidak. Apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Dan apa yang menyebabkan orang miskin itu masuk surga? Apakah karena dia orang miskin masuk surga? Tidak. Saudara-saudara terkasih, orang miskin Lazarus, dia bukan meminta kepada orang kaya. Dia ke depan rumahnya hanya menunggu meja sisa-sisa makanan dari orang kaya itu untuk dibuang keluar dan dia makan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang kaya? Malah dia mengeluarkan anjing-anjing untuk menjilat borok-boroknya orang miskin Lazarus. Kenapa? Karena dia tidak punya belas kasihan. Orang kaya tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa? Bukan karena dia kaya. Orang kaya juga masuk surga. Kenapa? Waktu di neraka, dia minta ke Abraham, "Abraham, kalau bisa kirimlah Lazarus dia ke rumahku, supaya bertobat saudaraku yang 5. Atau kalau tidak, kirimlah penginjil-penginjil dari kuburan ke rumahku." Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Karena ada di dunia Taurat, ada Musa Taurat, dan ada penginjil di dunia untuk didengarkan. Tidak. Apa penyebab orang kaya tidak masuk surga? Penyebab waktu di neraka dia berkatakan tidak kepada Abraham. Waktu dunia dia berkata tidak kepada Tuhan. Kata Tuhan, kasihlah sama manusia. Lihatlah orang miskin, katanya tidak. Tuhan suruh bertobat, tidak. Waktu tidak dikatakan kepada dunia, itulah yang membuat orang kaya itu tidak masuk surga. Orang miskin Lazarus, walaupun keadaannya borok, keadaannya orang miskin, dia tidak minta di jalan-jalan. Dia hanya menunggu di amper orang kaya.
supaya makanan yang jatuh dari mejanya sisa-sisanya bisa dia makan untuk menggapai kelaparannya. Orang miskin yang baik, yang tulus dan tidak minta-minta walaupun keadaan sakit. Saudara terkasih, coba mari kita baca di kitab Matius pasal 25 ayat 41 dengan 46. Matius 25 ayat yang 41 sampai dengan 26. Matius 25 ayat 41 sampai dengan 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ya ini Tuhan Yesus, enyahlah dari hadapan hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Lihat orang kaya tadi saudara. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mungkin Tuhan bicara dalam hati kita, bantu saudaramu yang keadaan susah, bantu. Oh tidak Tuhan, tidak. Kita kasih alasan, Tuhan gerakkan hatimu bantu yang susah. Tidak. Saudara terkasih, saya pernah bersama anak saya, waktu habis 2 puasa, Tuhan gerakkan hati saya untuk membantu orang susah. Saya katakan, Tuhan ini corona, banyak usaha-usaha saya yang berhenti. Bagaimana Tuhan? Tuhan berkata, kalau usahamu bagus semua, orang dunia pun lakukan memberi. Dari usahamu stop, kau memberi. Saya melangkah untuk memberi saudara. Kalau Tuhan berkata, tidak berani kita untuk mengatakan tidak. Lakukan. Lihat, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan maha dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan memberi contoh kepada kita saudara. Saya merenungkan tadi waktu doa saat teduh. Begitu kasihnya Tuhan. Tuhan menciptakan saudara Adam dan Hawa sempurna. Ketika jatuh dalam dosa, Tuhan bukan tidak langsung pintu tidak bisa lagi masuk surga. Tuhan kirim anaknya yang tunggal untuk menebus kita di kayu salib untuk supaya kita bisa kembali sempurna. Luar biasa Tuhan pengorbanannya. Kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan rela menjelma menjadi ciptaannya kita manusia. Bukan berkorban, rela dicaci, rela dimaki, rela disiksa, rela dihancurkan. Sudah tidak manusiawi. Tapi dijalani oleh Tuhan kita. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Kasih yang luar biasa. Dan itu lagi saudara saya dapat hikmat dari Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Persatuannya, kasihnya, kekompakannya yang sempurna. Mari kita contoh. Kekompakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kekompakan yang sempurna. Mari kita keluarga kita yang kompak sempurna. Gereja kompak sempurna. Lihat. Kemuliaan Tuhan akan turun. Karya kita akan menjadi karya yang terbesar. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Berapa minggu yang lalu saya berkhotbah, kalau Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, kita akan menjadi dahsyat. Tuhan Yesus lahir di kandang domba menjadi dahsyat. Tempat pertemuan semua orang bangsa-bangsa berduyun untuk melihat Bethlehem kandang domba. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita pasti berkarya, kita pasti melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Mari kita contoh kekompakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persatuan yang kuat dengan kasih yang sempurna. Sehingga bisa membawa dunia ini kepada kesempurnaan. Membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kita bertemu kelak bersama Tuhan di sorga. Dan seluruh malaikat dan seluruh orang-orang kudusnya yang ada ke sorga akan bertemu dengan kita dan saudara. Doa saya, jadilah kita orang yang kuat. Jadilah orang kita yang penuh belas kasihan untuk melihat orang yang susah sama manusia. Karena firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap alatmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Doa saya, pakailah firman Tuhan, pakailah firman Tuhan kasih yang sempurna itu, dan kita punya belas kasihan untuk melihat orang-orang miskin, orang yang susah, untuk kita membantu mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.